lagi untuk masuk ke episode pembelajaran kita berikutnya. Kali ini kita akan lakukan pembahasan soal topik yang menjadi core daripada pembelajaran kita, ialah soal Corporate Strategic Transformation Plan. Kami berharap materi ini bisa memberikan sistematika berpikir untuk teman-teman. Bagaimana kita akan melakukan atau membuat perencanaan strategi transformasi perusahaan. Saya berharap materi ini memberikan ketertarikan bagi kawan-kawan untuk mengikutinya dengan seksama dan tekun, sehingga memahami secara tahap demi tahap bagaimana kita melakukan perencanaan strategi transformasi perusahaan. Baiklah kawan-kawan, kita mulai episode ini dengan mencoba untuk apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin sebagai salah seorang Presiden Amerika. Beliau mengatakan pada saat itu sebuah quote yang cukup menarik sebagai berikut. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Itulah kata-kata daripada Benjamin Franklin yang mungkin bisa menjadi pegangan untuk kita melakukan transformasi. Jadi pada prinsipnya, kalau kita ingin melakukan transformasi, kita harus mengajak banyak pihak untuk terlibat. Karena dengan keterlibatan banyak pihak, transformasi kita akan berjalan dengan lebih smooth. Demikianlah pesan daripada Benjamin Franklin, salah seorang Presiden Amerika pada awal-awal berdirinya negara Amerika abad ke-17. Oke, sekarang kita ingin refresh sedikit atau flash ke belakang tentang isu pandemi, disruption, cost, enterprise transformation atau company transformation. Jadi kami hanya ingin ingatkan bahwa kita sedang memasuki era krisis dan disruption. Krisis kita adalah akibat COVID-19, sekarang masuk ke era food crisis dan juga energy crisis. Kemudian ada disruption yang kaitannya dengan generation shift and generation gap, kemudian disruption akibat perkembangan sains dan teknologi, dan kemudian disruption akibat environmental, climate change. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita simak dan kita amati secara terus-menerus. Kemudian kita harus mensiasati, lalu kita akan bertindak untuk menuju kepada perusahaan masa depan. Dalam membuat rencana strategi transformation perusahaan, kita akan membagi dalam 3 tahap. Dan ini harus kita lewati secara bertingkat, secara bertahap, secara sistematik, dan terstruktur. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yang disebut dengan perumusan dan penyusunan hal-hal pokok rencana strategi transformasi pasca pandemi. Jadi teman-teman silakan mengamati dan mempelajarinya secara seksama. Oke, kita akan masuk ke yang disebut dengan program perumusan penyusunan rencana strategi transformasi masa depan pasca pandemi. Di dalam tahap pertama ini, program pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pembelajaran dan memberikan sosialisasi, terutama pentingnya transformasi budaya, perilaku, dan nilai-nilai masa depan yang harus kita anut di era perubahan dan era keterbatasan. Tahap berikutnya, baru kita mulai merumuskan misi, visi, dan tata nilai perusahaan. Jadi setelah kita mendapatkan pembelajaran dan melakukan sosialisasi, kita harus merumuskan misi dan visi tata nilai perusahaan di era masa depan. Kemudian yang ketiga, kita akan mulai merumuskan penawaran nilai perusahaan kepada pelanggan-pelanggan kita atau pengguna produk dan jasa perusahaan kita. Dan era ini adalah era yang terpenting karena hampir setiap orang diminta untuk kreatif. Sehingga ada sebuah artikel yang paling bagus dari MIT Sloan Management berbasis research dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, sebuah artikel yang cukup menarik
dan saya sedang membacanya pada saat ini, disebut Unlock Customer Value. Jadi di era masa depan, kita di-drive oleh value-value pelanggan. Kalau kita teringat juga, ada 3 poin yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menata masa depan agar dapat bersaing, yang dikatakan oleh Steve Jobs. Yang pertama, dia mengatakan bahwa collecting value. Artinya, kita mencoba mengumpulkan value-value terbaik daripada pelanggan. Kemudian yang kedua, Steve Jobs mengatakan connecting the value. Jadi nilai-nilai terbaik itu digabungkan, dihubungkan, dengan harapan kita akan menjadi lebih mengenal antara value yang satu dengan value yang lain. Setelah itu Steve Jobs mengatakan, we create the new value. Nah, inilah hal-hal yang teman-teman mesti pegang dalam menghadapi era masa depan. Saya berharap apa yang dikatakan oleh MIT, Sloan Management, Unlock Customer Value, apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, itu menjadi pegangan kita untuk berkreasi sehingga kita mampu menembus era-era ketidakjelasan dan ketidakpastian. Kemudian baru kita tetapkan tujuan strategi transformasi kita. Ini adalah tahap yang kelima. Kemudian setelah kita tetapkan tujuan strategi kita harus menyesuaikan model organisasi perusahaan yang akan kita pakai. Dan ingat, organisasi masa depan itu pasti dituntut untuk lebih fleksibel, dituntut untuk lebih transformatif, dan lebih dynamic. Sehingga model organisasi yang di masa datang itu jangan bermimpi untuk tetap menggunakan model organisasi tahun 50-an. Karena kalau enggak kita akan terjebak dengan paham-paham birokrasi. Padahal customer value itu berubah setiap saat. Kemudian di tahap ke-6 kita mulai merumuskan standar perilaku dan proses kerja untuk semua karyawan dan semua pimpinan di era ketidakpastian. Itulah yang akan kita lakukan di tahap pertama dalam merumuskan perencanaan strategi. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, tolong teman-teman pahami, ada 6 langkah di dalam konteks program perumusan dan penyusunan rencana strategi transformasi perusahaan masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua dari pembuatan perencanaan strategi transformasi perusahaan. Tahap kedua ini judulnya adalah penyusunan dan penjabaran program inisiatif serta aktivitas rencana strategi transformasi perusahaan pasca pandemi. Kita akan masuk ke langkah yang cukup penting atau tahap yang cukup penting untuk kita lakukan. Karena kita harus berbicara secara detail, secara terstruktur dalam melakukan transformasi strategi perusahaan. Dalam tahap ini ada kurang lebih 5 langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang ketujuh adalah mendapatkan pengarahan dan penjelasan dari direktur utama. Berbasiskan kepada rumusan kertas kerja hasil dari tahap pertama rencana strategi transformasi perusahaan. Karena ada 6 langkah yang kita sudah lakukan sebelumnya, dan ini harus dipahami oleh Board of Director. Dan ingat, di tahap awal kita sudah melakukan sosialisasi tentang seluruh aspek yang menyangkut rencana strategi transformasi, terutama soal budaya atau culture perusahaan. Pada langkah ini, direktur utama memberikan pengarahan, memberikan guideline, memberikan insight untuk seluruh karyawan. Kemudian
kita akan masuk ke lebih detail tentang pembelajaran pengetahuan rencana strategi transformasi lebih detail. Apa efek-efeknya terhadap pekerjaan kita setelah kita memiliki rencana strategi transformasi perusahaan. Dan pembelajaran ini cukup penting bagi semua pihak karena diasumsikan perilaku kerja kita akan sangat berubah drastis. Kemudian biasanya karyawan diikut sertakan dalam melaksanakan pembelajaran praktek untuk merancang, menjabarkan rencana transformasi perusahaan menjadi program inisiatif dan operasional. Di sini terlihat bahwa pendekatan daripada rencana strategi transformasi perusahaan itu adalah bersifat top down dan bottom up, sehingga karyawan dilibatkan di dalam menjabarkan activity. Kegiatan apa yang dilakukan berbasiskan kepada activity atau program-program yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan bekal pengetahuan dan transfer of knowledge and pengalaman, karyawan akan mampu untuk membuat program inisiatif dan operasional rencana strategi transformasi perusahaan. Kemudian, langkah ke-10, biasanya hasil pekerjaan bersama yang melibatkan seluruh karyawan itu disempurnakan, diteliti, dan dikaji ulang, kemudian terbentuklah struktur rencana kerja yang sistematik, berkualitas, dan itu akan menjadi pegangan untuk melakukan activity rencana strategi transformasi perusahaan. Kemudian baru kita melakukan penyusunan laporan rencana strategi transformasi perusahaan yang disebut dengan laporan akhir, karena ini akan menjadi sebuah dokumen penting bagi perusahaan untuk dieksekusi. Demikianlah di tahap kedua yang akan kita lakukan dalam merumuskan rencana strategi transformasi perusahaan. Di sini terlihat sekali akan terjadi kolaborasi antara seluruh karyawan, pimpinan dan karyawan untuk merumuskan bersama transformasi seperti apa yang akan kita lakukan di era masa depan. Oke, kawan-kawan, sekarang kita masuk ke tahap ketiga dari perumusan rencana strategi transformasi perusahaan. Tahap ketiga ini kami sebut adalah pemantauan dan pengendalian eksekusi rencana strategi transformasi perusahaan. Tahap ketiga ini menjadi sangat penting untuk kawan-kawan pelajari dan simak. Saya teringat dengan pernyataan dari seorang CEO dari bank digital yang ada di Indonesia. Dia merupakan startup company. Dia mengatakan di dalam melakukan digitalisasi dan transformasi perusahaan, itu ada yang disebut dengan messy in the middle. Artinya kira-kira akan menjadi berantakan di tengah. Orang pandai, atau kita semua sering sekali pandai membuat rencana, termasuk rencana strategi. Tapi kita kacau balau pada saat kita melakukan eksekusi. Dan kita kemudian mencoba melakukan rekayasa, seolah-olah hasil daripada rencana tersebut mencapai target. Nah, inilah yang disebut dengan messy in the middle, atau berantakan di tengah perjalanan. Sehingga ingin saya sampaikan, di dalam konteks pemantauan dan pengendalian eksekusi, teman-teman harus waspada dan diperlukan persistensi dan eksistensi dalam melaksanakan program-program rencana yang kita telah rumuskan. Di dalam konteks melakukan eksekusi,
berbasis kepada rencana strategi transformasi perusahaan, biasanya memang memerlukan pendampingan. Dan dalam melakukan monitoring, demikian pula halnya dan evaluasi, karena dibutuhkan sebuah lembaga atau entitas yang bersifat independen. Dan ini harus dilakukan evaluasi secara triwulan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, kita melanjutkan langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, sampai 11 langkah. Kita masuk ke langkah ke-12, yang disebut dengan pendampingan pelaksanaan program inisiatif untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Memang harus diakui, dalam konteks ini diperlukan keterlibatan pihak ketiga, atau biasanya adalah konsultan independen yang ikut membantu merumuskan rencana strategi. Dan pendampingan ini termasuk diantaranya adalah soal coaching, soal pembelajaran, soal sharing session, itu menjadi sangat penting supaya apa yang telah kita rumuskan dalam perencanaan itu terlaksana dengan baik. Dan langkah ke-13, kita selalu konsisten juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program inisiatif dan operasional dalam pencapaian target. Saya juga selalu mengatakan, pekerjaan yang menyangkut melakukan pemasaran dengan sosial media itu gampang ditiru. Lalu kemudian menciptakan citra bagi perusahaan itu hanya berlangsung sebentar dan akan dilewati oleh para pesaing yang juga melakukan pencitraan yang sama. Nah, kalau kita ingin memiliki program kompetitif yang tidak bisa ditiru oleh pesaing, kita harus melakukan operational excellence. Nah, operational excellence inilah yang menjadi kunci daripada pencapaian daya saing kita di masa depan. Setelah kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita selalu membuat laporan di langkah ke-14 yang bersifat triwulan. Laporan 3 bulan ini atau 4 bulan ini itu menjadi bekal kita untuk melakukan tracking supaya kita kembali ke track apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai. Dan hasil monitoring ini dan evaluasi pelaksanaan ini menjadi sangat penting buat kita mencapai target akhir daripada perencanaan strategi kita. Lalu kemudian orang suka bertanya kepada saya, berapa lama melakukan transformasi perusahaan? Saya hanya ingin mengatakan secara normatif, kalau boleh saya bersikap jujur, tidak ada transformasi yang berlangsung selama bulanan, tetapi mungkin berlangsung selama tahunan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tergantung daripada perilaku kita dalam mensikapi perubahan yang terjadi di lingkungan kita, terutama di dalam konteks menyongsong era persaingan, di dalam era ketidakjelasan dan ketidakpastian. Demikianlah kawan-kawan yang bisa saya sampaikan dalam sesi pembelajaran ini. Semoga teman-teman berkenan untuk mempelajarinya secara intensif, secara konsisten, sehingga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih.